Kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya, efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, ngancam anak-anak saya, wah pengecut semua. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Lalu kalau kita alergi pada kritik, lalu kita harus menyerang. Gitu kan? Atau memberikan ancaman. Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan, gitu loh. Apakah Sinteyong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sinteyong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Apakah Sinteyong seorang malaikat? Gitu loh. Saya cinta sepak bola. Hidup saya sepak bola. Motivasi saya tentang sepak bola. Jangan seenaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Itu teori sepak bola. Football Development mengatakan seperti itu, bukan Toel ngarang. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Nggak ada urusannya. Ngapain lu repot-repot ngurusi Bung Toel, gitu loh. Satu orang, pecahan beling di tengah lautan pesta. Why? Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Tommy Welly atau akrab disapa Bung Toel mungkin hari-hari ini sedang menduduki ranking pertama pengamat sepak bola yang paling dibicarakan di Indonesia. Di tengah puncak kegembiraan penggila bola atas sukses Timnas U23 yang mengejutkan di Asia dengan menumbangkan sederetan raksasa bola Asia, nama Bung Toel mencuri perhatian. Mengapa? Sebab sikap kritis Bung Toel terhadap pasukan Timnas, kritik terhadap pelatih Sintayong, dan sikap kritis atas pencapaian Timnas U23 seperti ombak raksasa nih yang melawan arus utama publik sepak bola Indonesia. Nah, agar tuntas mengetahui secara lengkap nih point of view dari sikap kritis Bung Toel, agar tidak ada lagi nih dusta di antara kita, langsung saja kita akan berdiskusi atau ngobrol bersama Bung Toel yang sudah hadir melalui Zoom. Selamat sore Bung Toel. Mas Alfa. Ya, oke, terima kasih Bung Toel atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini. Bung Toel, langsung aja nih, kita mulai dari Timnas U23 yang banyak suara publik di medsos yang menilai Bung Toel seperti kurang happy nih dengan pencapaian Timnas di Qatar. Sedangkan publik sangat happy nih dengan kejutan besar Timnas mengalahkan raksasa sepak bola Asia. Jadi yang benar bagaimana nih Bung Toel? Happy atau tidak happy nih? Terlalu dangkal kalau buat saya gitu loh. Sebagai bangsa Indonesia, bahkan sebagai orang yang pernah terlibat ngurusi bola, ya pasti happy. Tapi mungkin sudut pandang saya melihat sesuatu tidak sekedar menang kalah. Saya punya frame of reference kan tentang sepak bola gitu loh. Bahwa saya ingin menentang ombak besar nggak kepikiran juga. Bukan itu motivasi juga gitu loh. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya, atau saya mengatakan apa yang menurut saya pantas untuk diketahui oleh publik gitu loh. Karena background saya kan selain sebagai jurnalis, karir awal saya lalu menjadi praktisi sepak bola, ya kan tetap dua kombinasi background kehidupan saya itu mempengaruhi. Latar belakang background saya sebagai jurnalis maupun sebagai praktisi sepak bola itu mempengaruhi gitu loh. Jadi sama sekali bukan ingin cari popularitas, ingin menentang ombak besar sama sekali. Justru sebetulnya disinilah letak keanehannya kalau kita mau lebih cermat gitu loh. Apakah sekarang kritis, poin kritikan atau kritis itu menjadi sesuatu yang tabu di negeri ini? Bahkan untuk urusan sepak bola sekalipun gitu loh. Padahal sepak bola adalah area olahraga yang nilai-nilainya tentu harusnya berbeda dengan kehidupan-kehidupan lainnya. Karena nilai value dari olahraga itu kan sportivitas, fair play, respect, unity gitu.
Saya berpikir bahwa yang saya katakan adalah ada argumen sepak bolanya, ada koridor sepak bolanya. Tetapi tuduhan masyarakat atau tuduhan publik itu lebih kepada pribadi, nyinyir, iri, dengki, sirik, sesuatu yang menurut saya dangkal. Happy apa tidak happy tentang timnas Indonesia gitu loh, prestasi atau perjalanannya. Sebagai Indonesia tentu kita happy kalau Indonesia menang, Indonesia melaju. Tapi sekali lagi dengan segala frame of reference yang saya punya, saya nggak ngelihat suatu pertandingan hanya pada sekadar menang atau kalah saja. Itu dulu deh, apa tuh? Nah, poin yang berbahayanya sebetulnya adalah Oke, poin yang menurut saya memprihatinkan, bagaimana kritis itu menjadi sesuatu yang seolah-olah tabu. Kan pertanyaan besarnya akhirnya, apakah memang bahkan dalam sepak bola sekalipun kita harus sama seperti paduan suara? Suara kita harus seperti paduan suara core yang sama gitu, puja-puji. Toh, kalaupun puja-puji, menurut saya, bahkan puja-puji yang sampai berlebihan, sampai menjilat-jilat pun, sampai ada yang minta dibikinin patung pun, kan sudah ada yang mewakili gitu. Bahkan jumlahnya banyak lah. Menurut saya sih jumlah yang pandit, pengamat sepak bola, komentator sepak bola yang puja-puji itu kan udah banyak. Nah, kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Gitu. Apakah kita memang harus paduan suara? Apakah kita alergi pada kritik? Lalu kalau kita alergi pada kritik, lalu kita harus menyerang, gitu kan? Atau memberikan ancaman? Kan sarkas-sarkas itu juga berlebihan, gitu loh. Yang menyerang saya sarkasme lewat nyanyian, lewat ejekan, lewat meme, lewat apapun. Bahkan ada konten yang juga isinya fitnah, hoak, dan sebagainya. Saya dituduh mafia, saya dituduh tukang titip pemain, lalu apalagi lah, mafia bola dan sebagainya. Apakah itu cara negeri ini merespon kritik sepak bola gitu loh? Apakah Sinteyong sebegitu dewanya? Maka ketika saya mengkritik Sinteyong lalu semua berbondong-bondong menyerang saya. Apakah Sinteyong seorang malaikat gitu loh? Kan sederhananya itu pertanyaannya. Kenapa responnya menjadi sangat aneh, vulgar, ekstrim gitu loh? Padahal kalau kita mau bicara secara intelektual sepak bola, semua kritik saya, poin kritik saya itu ada argumennya gitu. Ada argumentasi sepak bolanya. Bung Toel. Oke, jadi seperti apa nih sebenarnya yang pandangan Bung Toel sendiri terhadap Timnas U23? Apakah sepak terjang Timnas U23 di Qatar ini sebuah keberhasilan atau seperti apa? Melihat target sebuah keberhasilan, sudah mencapai atau melewati target gitu loh. Timnas U23. Tidak sulit buat saya melihat itu. Tetapi apakah poinnya di situ? Kan bukan. Saya mengkritisi Sinteyong sejak era Iwan Bule. Tetapi kalau mau bicara fase, di fase 2 tahun awal, saya itu dalam tanda kutip membela sebetulnya, melindungi. Karena waktu itu ada semacam gangguan internal juga buat Sinteyong. Hanya menurut saya, kalau baru 1 tahun atau 2 tahun pertama, biarkanlah dulu gitu loh. Cuma berikutnya, saya memang secara kesadaran sebagai seorang pengamat bola, saya mengkritisi gitu loh, kiprah performance Sinteyong sebagai seorang pelatih tim nasional. Jadi saya mengkritisi sudah di era sini, bukan bicara di U23 saja gitu loh. Saya bicara overall. Oke, Bung Toel, publik juga menilai nih, Bung Toel menetapkan standar keberhasilan tim sepak bola dan standar keberhasilan pelatih adalah trofi juara. Betul seperti itu ya, Bung Toel? Saya belajar di federasi. Saya ikut banyak kursus di Konfederasi AFC. Saya ikut juga kursus di FIFA. Apa bedanya pelatih tim nasional kepala dengan
direktur teknik. Berkali-kali saya bicara, saya mengedukasi publik tentang perbedaan itu. Pelatih kepala tim nasional, filosofi kerjanya adalah for tomorrow. Untuk besok. Indikatornya result, hasil. Di event apapun yang dia jalani, indikatornya hasil. Sekarang saya tanya, kalau di ASEAN nggak berani incer trofi, semua apa lagi? Betul prioritas kita bukan ASEAN. Siapa yang bilang prioritas kita ASEAN? Tapi ASEAN paling tidak harus kita kuasai sebelum kita bicara lebih jauh. Kan begitu. Karena filosofi pelatih tim kawan nasional adalah for tomorrow. Kalau Dirtek, maka kita bicara tentang future. Tentang 5, 10, 15 tahun ke depan. Maka dia menyiapkan fondasi. Dirtek. Pengetahuan bola itulah yang menjadi argumentasi saya bahwa kita menuntut hasil dari Sinteyong karena dia pelatih kepala tim nasional, not direktur teknik. Yang filosofi perbedaan kerjanya sudah jelas, buku panduannya pun ada, FIFA keluarkan, gitu loh. Juga menilai progres yang membaik. Tapi publik juga menilai nih progres Ya, yang apa ukuran membaik. keberhasilannya? Trofi di event tertentu, di level tertentu di ASEAN. Pencapaian seperti apa 8 besar Asia U23, ini pencapaian, itu prestasi. Saya tidak menghilangkan, gitu loh. Jadi hati-hati wawancara, kenapa saya sungkan atau malas atau karena banyak plesetan, banyak pelintiran, dipotong lah segala macam gitu loh. Jarang sekali pembicaraan utuh itu ditampilkan dengan utuh. Gitu. Apakah pencapaian 8 besar adalah pencapaian prestasi? Yes. Karena itu di level Asia. Tetapi kalau di level ASEAN mau ngomong apa kita? Final? Enggak lah. Trofi juara. Karena itulah nanti ada kabinet trofinya kan begitu. Di Asia apalagi misalnya kemarin Piala Asia Senior 16 besar. Betul. Tapi apakah itu pencapaian murni sendiri atau disenggol orang lain yang namanya Kirgistan? Itu kan analisis sepak bola. Gitu loh. Di mana unsur iri dengki yang dituduhkan kepada saya gitu loh. Gitu. Kita mau bicara fair-fairan soal bola enggak? Kan itu aja. Kita mau puja-puji, yang puja-puji udah banyak. Ngapain lu repot-repot ngurusi Bung Toel gitu loh. Oke, Bung Toel, publik bola Indonesia juga banyak yang penasaran nih. Apa yang mendasari sikap kritis Anda terhadap timnas U23 dan Sintayong ini? Saya cinta sepak bola. Hidup saya sepak bola. Saya jurnalis sepak bola. Saya praktisi sepak bola. Saya pernah melayani sepak bola di federasi. Lu apa pikirnya? Materi. Ya mungkin pandit-pandit lain yang jilat-jilat itu, yang puja-puji itu ya. Motivasinya cuan gitu loh. Apa? Saya mafia. Buktikan saya mafia. Saya tantang lewatin media ini. Yang menuduh saya mafia, yang memfitnah saya tukang titip pemain, buktikan. Buktikan saya mafia bola seperti yang dituduhkan. Itu pembunuhan karakter, undang-undang ITE, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Tapi saya lakukan itu tidak. Saya tanya. Saya lakukan itu tidak kepada media-media yang mencomot kepada segala macam yang ngomong fitnah dan hoax. Saya lakukan itu tidak. Tidak saya lakukan. Motivasi saya senang sepak bola. Saya pernah melayani sepak bola. Saya ngerti bola kurang lebih gitu aja. Oke, Bung Toel, kita bergeser ke pemain diaspora atau pemain naturalisasi. Anda juga menyebut pemain diaspora sebagai jalan pintas, sedangkan publik bola menganggapnya wajar gitu. Negara langganan Piala Dunia pun memakai warga keturunan dalam timnas mereka. Nah, seperti apa nih Anda menilai pandangan publik bahwa negara yang sepak bolanya maju memakai pemain naturalisasi, Bung Toel? Naturalisasi tadi apa? Jalan pintas. Ya. Memang itu kan jalan pintas. Dia akselerasi. Hakikatnya dia akselerasi, jalan pintas. Apa yang salah dengan itu? Soal wajar tidak wajar, soal kondisi negara itu. Itu dua pertanyaan yang berbeda. Kan begitu. Tapi teori sepak bola semuanya mengatakan fundamental Anda kuat, dasar Anda kuat, maka atas blasem, atas mekar. Itu yang dimana-mana sebagai teori sepak bola.
Fondasi Anda kuat, bawah Anda kuat, dasar Anda kuat, ke atas blasem. Sekarang tahu nggak profil anatomi sepak bola sebuah negara seperti apa? Bentuknya piramida, bawahnya adalah grassroots youth, naik ke atas youth elite, naik ke atas klub elite, naik ke atas paling atas piramida tertinggi apa? Elite national team, tim nasional. Naturalisasi ada di mana? Dari proses dari bawah ke atas ini atau dari samping? That's why I said naturalisasi adalah akselerasi, shortcut, gitu loh. Itu teori sepak bola. Football development mengatakan seperti itu, bukan Toel ngarang, gitu loh. Naturalisasi boleh dilaksanakan secara hukum, payung undang-undangnya sah, sah. Apa Toel pernah mengkritisi soal norma itu? Tidak. Toel tidak bicara soal norma itu. Toel bicara ketika naturalisasi ada, maka pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan, seberapa banyak, apa arti kompetisi buat kita, bagaimana pembinaan. Kan itu pertanyaan sepak bola semua. Yang harus dijawab oleh federasi, oleh elit-elit sepak bola yang bertugas gitu loh. Terus why pertanyaannya ketika Toel mengkritisi itu, orang menyerang secara ekstrim pertanyaannya. Itu kan keanehannya. Ada yang mengancam gitu loh. Ada yang menuduh saya mafia gitu. Di mana logisnya? Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Pengamat bola saya. Mengapa kebencian publik begitu melebihi kepada koruptor ketimbang kepada koruptor gitu loh. Oke, Bung Toel, publik juga menyoal pernyataan Anda tentang Sintayong banyak disuapin Erick Thohir nih. Publik menilai hal itu sepertinya harusnya bagus. Bahasa saya berarti dimanjakan kompak demi kemenangan. Ya, dimanjakan oleh Erick Thohir demi kemenangan. Dan itu publik menganggap bagus pelatih dan federasi situ kompak untuk timnas U23. Nah, seperti apa nih Bung Toel menilai respon-respon publik atas pernyataan Anda itu? Saya sebetulnya tidak terlalu hero pada respon publik karena publik beragam pengetahuan, latar belakang konteks pengetahuan bolanya beragam. Saya hanya mau jelaskan konteksnya. Kalimat itu muncul di hot room di acara Metro TV yang hostnya Hotman Paris. Dia bertanya, kesuksesan ini peran siapa? Apa karena pelatihnya yang bagus? Itu pertanyaan pertama. Lalu kita semua sepakat narasumber di sana bahwa tidak bisa dianggap sebagai faktor tunggal Sinteyong. Ada banyak faktor-faktor lain terhadap kesuksesan tim nasional. Salah satunya dukungan dari federasi. Lebih spesifik dukungan dari Erick Thohir dalam konteks naturalisasi. Itu satu. Jadi nggak pernah faktor tunggal. Lalu ada situasi, ada pemain yang dipanggil pulang lalu Erick Thohir melakukan upaya. Saya kan bilang, saya apresiasi upaya PSSI itu. Saya apresiasi upaya PSSI itu. Jadi saya tidak mempersoalkan Erick Thohir PSSI melobi klub Heerenveen di Belanda untuk melepas Tatan Choaon lagi untuk perempat final. Saya tidak mempersoalkan itu. Tetapi saya bilang kalau kita mau menguji pertanyaan Bang Hotman di acara hot room itu, apa ini karena pelatihnya bagus, maka seharusnya situasi sepak bola itu ketika Nathan Choaon nggak bisa main karena sudah balik ke klubnya, maka kita ingin lihat apa yang diperbuat Sinteyong dengan tim ini? Siapa yang akan menggantikan posisi Nathan Choaon dan bagaimana bermainnya? Dengan begitu kita akan tahu. Kenapa? Karena pelatih menghadapi challenge situasi yang berbeda gitu loh. Maka saya bilang dengan tanda kutip bahwa Erick Thohir dalam hal ini seolah memanjakan Sinteyong karena dia siapkan semuanya. Tapi kalau kita ingin menguji seberapa cerdik, seberapa hebat, seberapa jeniusnya, harusnya situasi ketika tanpa seorang pemain, kita mau lihat bisa apa Sinteyong, bisa lakukan apa ketika absen Nathan Choaon, siapa yang menggantikannya, bagaimana bermainnya. Kan itu semuanya dasar sepak bola, sudut pandang sepak bola, gitu loh. Tapi apakah orang mau lihat konteksnya, mau mengerti, memahami konteksnya? Kan enggak. Main potong aja dalam diskusi itu juga. Apalagi dalam cuplikan-cuplikan video yang tersebar kemana-mana. Oke, Bung Toel, seperti apa nih pandangan Anda yang sejujurnya terhadap Sintayong
dan sepak terjang Ketua PSSI Erick Thohir? Pandangan sejujurnya, ya seperti poin kritis saya selama Ya. ini. Itu pandangan saya sejujurnya, gitu loh. Bagaimana melihat kualitas, bagaimana menilai kualitas, gitu loh. Berapa banyak naturalisasi yang sudah diterima Sinteyong? Di era Iwan Bule 3, 4 dengan Maklok. Di era Erick Thohir dalam periode 1 tahun 8. 8 tambah 4, 12. Punya 12 Sinteyong, gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, apa tugas Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia itu hanyalah naturalisasi atau juga mengangkat potensi kualitas pemain lokal? Dan pertanyaan saya normal-normal saja dari sudut sepak bola. Karena dia pelatih timnas Indonesia, bukan sekedar pelatih timnas naturalisasi. Apa yang ekstrim, apa yang dengki, apa yang sirik dari itu, gitu loh. Kalau yang puja-puji kan sudah banyak. Udah puluhan yang puja-puji Sinteyong itu. Kenapa publik begitu merisaukan pernyataan saya, gitu loh. Satu orang, pecahan beling di tengah lautan pesta. Why? Why menyerang anak-anak saya? Why? Mengancam anak-anak saya? Why? Pengecut semua bangsa ini nanti. Apa yang salah dengan kritik sepak bola? Apakah harus paduan suara seragam? Enggak. Erick Thohir melakukan naturalisasi pasti ada alasannya. Tapi pertanyaan saya kan sampai kapan? Berapa banyak? Apa artinya kompetisi Liga Indonesia? Bagaimana pembinaannya, football development-nya? Itu pertanyaan-pertanyaan sepak bola. Terus, why responnya sebegitu ekstrim? Why? Ini ngomongin bola loh. Yang nilai dasarnya sportivitas, fair play, respect, unity gitu loh. Yang say thank you itu bagian dari itu. Ketika lolos ke semifinal, dia say thank you. Kenapa? Karena saya tahu situasi di belakangnya. Lanjut, Bung Ya Toel. contoh, ketika Indonesia lolos ke semifinal, lalu dalam sebuah talk show di televisi tetangga, saya bilang, manajer bagus sekali menyampaikan terima kasih karena itu nilai sepak bola, gitu kan? Lalu saya bilang, alangkah lebih bagusnya kalau pelatih juga menyatakan terima kasih dalam hal ini Sinteyong kepada klub Liga 1. Kenapa? Karena sebelum berangkat TC, klub-klub itu menolak memberikan pemainnya. Itu faktanya, kronologisnya. Sebelum akhirnya Erick Thohir angkat rem darurat, kompetisi diliburkan. Akhirnya klub-klub serahkan pemainnya gitu loh. Di situ saya tahu Sinteyong bilang terima kasih sudah melepas pemain. Tapi poin yang saya mau bilang adalah terima kasih ketika timnas lolos ke semifinal. Jadi ucapkan terima kasih juga kepada klub yang berperan gitu loh. Supaya posisi timnas Sinteyong dengan klub ini ada garis relasinya. Ada ikatannya. Ya. Oke, Bung Toel, salah satu hal yang publik sering tanyakan di ruang medsos adalah seperti apa nih gagasan murni dari Bung Toel agar sepak bola Indonesia naik kelas mulai dari bibit muda, liga sepak bola, pengurus sepak bola, hingga pelatih sepak bola. Silakan Bung Toel. Yang pertama secara sikap, jangan kagetan, jangan gumunan. Ojo kagetan, ojo gubunan gitu loh. Kita mengapresiasi pada hal yang pada proporsionalitas yang bagus. Gitu loh. Jangan kita siap menang, tapi begitu kalah kita nggak siap. Begitu kalah kita cari kambing hitam. Begitu kalah kita menyalahkan orang lain. Apa vitamin sepak bolanya buat kita kalau kayak begitu? Gitu loh. Saya sudah pernah di federasi dan saya tidak berniat ada. Gagasan saya mengawasi aja. Organisasinya gimana, benar nggak? Dikelola oleh orang-orang yang bersih nggak? Yang punya track record bagus nggak? Gitu loh. Yang gelap-gelap tahu dirilah, mundur. Kompetisi dikelola dengan bagus nggak? Integritas sepak bola berjalan baik nggak? Tim nasional pada koridor yang benar nggak? Pembinaan football development dijalankan dengan baik, maksimal apa enggak? Penegakan hukum sepak bola jalan apa enggak gitu loh.
Oke, Bung Toel, atas kekritisan Anda ini pasti banyak reaksi dari publik bola Indonesia. Ada yang sependapat dengan Anda, ada juga yang sangat keras menentang Anda. Dari beragamnya reaksi publik, apakah ada yang sampai membuat Anda merasa terancam, Bung Toel? Kalau dari yang kenal nggak ada, saya nggak ada yang mengancam saya dari yang kenal. Insan bola, orang bola, pelaku-pelaku bola, kebanyakan sih mereka sangat memahami. Mereka tidak kontra dengan saya. Pelaku-pelaku bola itu adalah misalnya pelatih-pelatih, gitu. Hanya mereka suaranya tidak terungkap, tidak muncul. Tapi secara personal mereka memberikan support kepada saya karena mereka merasa suara mereka terwakili oleh saya gitu loh. Tentu saja mereka tidak mengancam yang kenal-kenal, yang justru yang tidak kenal yang mengancam itu. Dan bukan pada saya saja gitu. Berarti ada Pada ancaman ya, Bung anak-anak Toel? dan keluarga. Oke, Bung Toel, sebagai penutup, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada publik bola Indonesia? Silakan, Bung Toel. Ya, saya sedang keheranan apa yang terjadi dengan publik bola Indonesia. Kenapa begitu datang era Sinteyong, situasinya menjadi terbelah. Ketika kita mengkritisi lalu dicap anti, stigma, anti Sinteyong, anti naturalisasi, local pride. Kenapa publik sedemikian mudah menjudgment seperti itu? Saya heran, saya nggak ngerti. Ini olahraga, gitu loh. Kalau nggak ada argumennya boleh publik itu bilang menuduh pribadi, syirik, iri, dengki. Kalau tidak ada argumentasi bolanya. Ini kan ada argumentasi sepak bolanya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Sinteyong, gitu loh. Nggak ada urusannya. Diperpanjang atau tidak itu urusannya PSSI, urusannya Erick Thohir. Saya akan tetap pada jalur saya memberikan sebuah pengamatan sepak bola, memberikan kritisi, gitu loh. Tapi pertanyaannya, fitnah-fitnah yang dilancarkan itu, tolong dibuktikan itu yang menuduh saya mafia bola. Tolong dibuktikan itu yang menuduh saya titik-titik pemain, mafia bola dan sebagainya. Jangan seenaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Saya bukan kemarin sore di sepak bola. Saya bukan kemarin sore di sepak bola. Gitu loh. Oke, terima kasih pengamat sepak bola Bung Toel yang sudah bergabung melalui Zoom bersama Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Bung Toel atas waktunya bersama Newsmaker kali ini. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit.